Kisah menarik bab penuh sekarang dimulai. Kali ini protagonisnya sekali lagi adalah Liu Ruyan. Tapi berapa nilai yang bisa kamu berikan pada Liu Ruyan ini? Setelah itu baru aku tahu. Surat cinta Liu Ruyan bukan untukku. Jadi setelah kami berdua terlahir kembali, Liu Ruyan buru-buru mengambil kembali surat cintanya. Aku juga menghindari kontaknya. Tapi tepat ketika dia tahu, aku bekerja sama dengan orang lain untuk menjodohkannya dengan cinta pertamanya. Liu Ruyan, yang selalu sangat dingin padaku, tiba-tiba kehilangan semua kendali rasional. Dia meraih tanganku erat-erat. Dengan ekspresi keras kepala. Dengan nada yang kejam. Ji Bochun, jelas kita adalah suami istri. Kamu ingin mendorongku kepada siapa? Aku seharusnya sudah mati. Tapi ada suara-suara berisik yang terus-menerus di telingaku. Terus menggangguku. Ji Bochun, Naling gemuk dari kelas sebelah pergi menggertak Liu Ruyan lagi. Kali ini bahkan berlebihan sehingga dia membalikkan semua bukunya. Tapi ini bukan intinya. Intinya adalah tas sekolah Liu Ruyan sebenarnya menyembunyikan surat cinta. Coba tebak surat cinta itu untuk siapa? Begitu aku membuka mata, sebuah amplop hijau muda langsung menghadap wajahku. Aku sedikit bingung. Pikiranku bahkan lebih kacau. Liu Ruyan, yang berpengaruh di pusat perbelanjaan, akan diganggu. Ada juga surat cinta, orang itu bodoh. Wajah Yuluo yang jelas jauh lebih muda. Tiba-tiba mendekat. Dengan ekspresi curiga. Mungkinkah kamu sudah tahu sebelumnya bahwa surat cinta Liu Ruyan ini untukmu? Jadi kamu sangat senang. Setelah selesai berbicara, dia menyalahkan beberapa kali dengan jijik. Tapi ini tidak benar. Sudah lama sejak hubungan Yuluo dan aku menjadi jauh lebih renggang. Ketika kami bertemu, dia hanya akan memanggilku Tuan Ji dengan dingin. Karena aku membantu Liu Ruyan merebutnya. Pertama lihat sebidang tanah itu. Yuluo sangat marah. Aku adalah orang yang tidak tahu berterima kasih dan serigala bermata putih. Dan surat cinta ini jatuh di depan mata. Surat cinta yang sangat akrab ini. Setelah sekian lama, baru aku membuka mulut dengan suara serak. Bukan untukku. Bagaimana mungkin bukan kamu? Yuluo membolak-balik surat cinta itu. Dan dengan sungguh-sungguh menunjuk ke bagian paling atas amplop. Lihat, bukankah ini untukmu? Masih mau dikasih ke siapa lagi? Tidak menyangka kalian berdua saling mencintai. Sudahlah, sudahlah. Aku tidak akan mengejekmu lagi karena bertepuk sebelah tangan. Air mata berlinang. Cemberut. Lalu mengangkat tangan menekan kepalaku dengan emosi. Kau anak muda akhirnya merasakan kebahagiaan setelah penderitaan. Aku tertegun mendengarkan dengan mata yang mulai perih. Semuanya sama seperti yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Karena singkatan nama ini. Semua orang mengira surat cinta Liu Ruyan untukku. Termasuk diriku sendiri. Ditambah lagi dia selalu menjagaku. Jadi meskipun kemudian Liu Ruyan semakin dingin padaku, aku tetap bersikeras. Merasa dia memang pendiam dan tidak mau mengungkapkan rasa sukanya. Padahal kenyataannya, Liu Ruyan hanya membalas budi keluargaku atas kebaikan yang telah diberikan padanya. Bahkan karena itu dia diam-diam mengorbankan pernikahannya sendiri. Bukan untukku dan dia juga tidak menyukaiku. Aku menundukkan kepala. Suaraku agak teredam. Kau tahu, kembalikan barang itu padaku. Sebuah suara yang sedikit tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Disertai dengan napas terengah-engah karena berlari, Liu Ruyan datang. Aku tidak menyangka setelah menyadari surat cinta itu telah dibuka. Liu Ruyan mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Kerut merengut seketika muncul di dahinya. Akhirnya Yuluo membuka suara dengan sangat kaku. Ini barangku. Kau tidak seharusnya membukanya begitu saja. Suaranya dingin. Kata demi kata. Seolah berusaha keras menahan amarah, saat mengatakan ini, Liu Ruyan menghindari tatapanku. Ini tidak pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Memikirkan hal-hal aneh yang terjadi padaku. Hatiku samar-samar memiliki tebakan. Yuluo selalu tidak akur dengan Liu Ruyan. Dan juga bertemperamen buruk. Dia langsung tertawa marah. Hei.
Aku dengan niat baik membantumu mengirimkannya. Kau bahkan tidak berterima kasih padaku. Memasang wajah peti mati ini untuk siapa? Setelah selesai berbicara, dia menoleh menatapku dengan ekspresi sangat sedih dan kecewa Paman Shu. Jika benar-benar tidak bisa. Kalau begitu, ganti orang saja. Di pihak kakak masih ada banyak saudara perempuan yang tidak sebanding dengan Xin Liu. Kemana gadis ini menyelidiki? Kalau satu tidak bisa. Bagaimana kalau beberapa orang sekaligus? Yu Luo ini kalau bercanda di hari biasa. Mulutnya tidak pernah terkontrol. Aku mendengarkan dengan asal-asalan dan mengangguk tanpa memikirkannya. Pikiranku dipenuhi dengan apa yang harus kulakukan jika Liu Ruyan juga bereinkarnasi. Aku sama sekali tidak menyadari saat Liu Ruyan menatapku. Kerutan di dahinya langsung mengencang. Ji Bochu. Aku belum melihatku menarik napas dalam-dalam. Setelah menyegel kembali surat cinta di tangan Yu Luo, aku menyerahkannya kepada Liu Ruyan. Dengan sekuat tenaga mempertahankan nada bicara seperti biasanya. Karena ini barangmu. Hei, kembalikan ke pemiliknya. Saat mendengar aku berkata, belum melihat ekspresi tegang Liu Ruyan sebelumnya. Perlahan mengendur tanpa terasa. Jadi, hampir seketika aku yakin Liu Ruyan juga bereinkarnasi. Ada luka di wajahnya. Seharusnya karena terburu-buru datang untuk menghentikan. Kulihat surat cinta ini dan orang-orang itu berkelahi. Lagi pula, Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya tidak terluka. Tangan yang semula hendak dilepaskan. Tanpa sadar kembali menggenggam erat surat cinta itu. Aku menatap memar di wajahnya. Sebuah kalimat terlontar begitu saja. Liu Ruyan. Apakah surat cinta ini benar-benar bukan untukku? Aku di kehidupan sebelumnya menganggapnya begitu saja. Jadi aku dengan senang hati menyimpan surat cinta itu. Dan sangat menantikan Liu Ruyan bisa menyatakan cintanya langsung padaku. Namun, sampai kami bersama, Liu Ruyan tidak mengucapkan kalimat aku mencintaimu. Pada akhirnya, akulah yang dengan sangat sedih mengeluarkan surat cinta ini. Saat itu, Liu Ruyan menatap surat cinta itu dengan linglung untuk waktu yang lama. Tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Hanya menunduk dan menciumku. Aku bertanya lagi apa yang ingin dimakan malam ini. Aku yang akan membuatnya. Aku selalu sangat mudah dibujuk. Kemudian membujuk diriku sendiri bahwa tidak masalah jika Liu Ruyan tidak bisa mengatakannya. Lagi pula aku bisa terus mengatakannya padanya. Sampai sekarang, tangan Liu Ruyan yang menerima amplop surat. Jari-jarinya berhenti tanpa sadar mengusap-usap amplop. Ini adalah ekspresi kegelisahan Liu Ruyan. Dia tiba-tiba mendongak. Mata hitam legamnya tertuju padaku. Dengan sedikit penilaian yang samar-samar. Tanpa sadar tegang. Berharap Liu Ruyan bisa menebak suara beratku. Dia berharap tidak bisa menebaknya. Tapi dia dengan cepat menarik kembali pandangannya. Cacing surat cinta kembali ke tangan pemiliknya. Liu Ruyan menunduk rendah. Dengan suara dingin. Bukan untukmu. Meskipun sudah menduga kemungkinan terburuk. Tapi ketika mendengar Liu Ruyan mengatakannya sendiri, aku masih tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Tidak sedih itu bohong. Ditambah lagi di kehidupan sebelumnya aku menyukai Liu Ruyan. Selama 16 tahun penuh. Aku mati-matian mengejar langkahnya. Selalu berpikir untuk berusaha lebih keras. Mungkin Liu Ruyan akan lebih menyukaiku. Dan surat cinta itu adalah motivasiku untuk bertahan. Karena Liu Ruyan selalu baik padaku. Setelah menikah, dia menjaga dirinya dengan baik. Bahkan jika setiap hari sibuk, dia akan meluangkan waktu untuk menemaniku makan. Dia adalah istri paling sempurna di mata semua orang. Kecuali tidak menyukaiku. Oh, kupikir itu untukku, aku terlalu senang. Mata semakin perih. Aku mengerjapkan mata dengan kuat. Belajar cara berbicara seperti dulu. Dan berbalik memanggil Yu Luo. Sudahlah. Ayo kembali. Bukankah aku masih punya kertas ujian yang belum selesai? Yu Luo bergumam pelan. Dia memelototi Liu Ruyan. Dan dengan kesal menggaruk rambutnya. Tidak apa-apa. Jika kau pulang dan menulis,
Aku akan memanggil orang untukmu. Jika benar-benar tidak bisa, kakak akan turun tangan sendiri. Sekalian bisa membantumu mengerjakan soal. Memikirkan nilai Yuluo yang tidak jauh berbeda denganku. Aku terhibur. Baru saja akan berbicara. Tiba-tiba aku mendengar Liu Ruyan memanggilku lagi. Ji Bochu. Dia sedikit mengernyit. Ekspresinya tidak bisa dijelaskan. Ini bukan surat cinta. Kata-katanya belum selesai. Liu Ruyan terdiam. Dan aku mengikuti pandangannya. Tepat saat aku melihat Ito Cheng berjalan sambil berbicara dan tertawa dengan teman-teman sekelasnya. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak pernah memperhatikan Ito Cheng. Karena aku hanya peduli pada Liu Ruyan. Dan dia dan Liu Ruyan tidak memiliki kontak di sekolah. Seperti orang asing yang lengkap. Misalnya, sekarang ketika dia melihatku dan Liu Ruyan bersama lagi. Senyum di wajah Yiruru menegang. Lalu dia buru-buru memalingkan muka. Berpura-pura tidak memperhatikan pemandangan di sana. Liu Ruyan juga dengan cepat menarik kembali pandangannya. Ekspresi dingin itu masih ada di wajahnya. Tetapi tanpa sadar mengepalkan surat cinta di tangannya. Aku mengerti dan tiba-tiba teringat hal-hal dari kehidupan sebelumnya. Ito Cheng muncul 2 bulan setelah kematianku. Saat itu, meskipun aku mati, aku tidak tahu mengapa aku mengikuti Liu Ruyan dalam keadaan jiwa. Aku selalu berpikir bahwa Liu Ruyan sangat membenci Ito Cheng. Dia akan membuang Ito Cheng tanpa ragu-ragu. Makanan yang disiapkan dengan hati-hati. Dia juga akan mengomel padanya. Dia memasang wajah dingin dan menyuruhnya pergi ketika dia tidak memperhatikan tubuhnya. Untuk ini, aku masih merasa senang. Berpikir, meskipun Liu Ruyan tidak mengatakannya. Tetapi sebenarnya dia sangat mencintaiku. Dia menjaga dirinya untukku setelah aku meninggal. Bahkan pria hebat seperti Ito Cheng pun langsung ditolaknya. Sampai gempa datang. Aku melihat dengan mata kepala sendiri Liu Ruyan yang selama ini acuh tak acuh. Untuk pertama kalinya dengan tergesa-gesa menerkam Ito Cheng. Dan melindunginya dengan erat di bawahnya. Dia sepertinya memanggil nama Ito Cheng. Tetapi saat itu suaranya terlalu keras. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Ketika petugas penyelamat tiba. Butuh banyak usaha. Untuk menarik Liu Ruyan yang tidak sadarkan diri. Ito Cheng hanya menderita luka ringan. Jika itu hati Liu Ruyan. Dia menutup rapat. Dengan mata. Napasnya lemah. Saat dibawa ke ambulans. Itojo memegang tangannya dan menangis histeris. Liu Ruyan. Aku sudah patuh menyerahkanmu pada Jibochu selama bertahun-tahun. Apakah sekarang kau akan meninggalkanku? Orang-orang yang mengikuti ambulans bertanya-tanya. Beberapa tidak mengerti apa maksud perkataan Itojo. Liu Ruyan yang koma menunjukkan reaksi. Jadi dokter penyelamat. Meminta Itojo untuk mengatakan lebih banyak. Untuk membangkitkan kesadaran Liu Ruyan untuk bertahan hidup. Itojo terisak dan mengatakan banyak hal. Kebanyakan tentang kejadian lebih dari 20 tahun lalu. Saat itu aku belum bertemu Liu Ruyan. Ternyata mereka sudah saling mencintai selama bertahun-tahun. Juga pada saat itu, aku baru tahu bahwa surat cinta itu aslinya untuk Itojo. Tetapi aku merebutnya. Aku mendengarkan dengan tenang. Tatapanku tanpa sadar tertuju pada Liu Ruyan. Lalu tiba-tiba aku tidak ingat. Saat kecelakaan mobil itu terjadi, apakah Liu Ruyan juga melindungiku seperti dia melindungi Itojo? Sepertinya tidak. Sebelum naik mobil, kami bertengkar hebat. Aku tidak ingat karena apa kami bertengkar. Pokoknya frekuensi pertengkaran kami cukup tinggi saat itu. Meskipun aku yang terus meneriaki Liu Ruyan. Aku sangat marah. Jadi setelah naik mobil, aku duduk agak jauh darinya. Tapi ini tidak mempengaruhi. Saat kecelakaan mobil itu terjadi, aku tanpa ragu menerjang ke arah Liu Ruyan. Lalu menghalangi di depannya. Liu Ruyan pasti ketakutan saat itu. Dia memelukku dengan tatapan kosong. Tangannya gemetar. Karena itu, selama lebih dari sebulan ini, aku sering mengejeknya. Aku selalu berpikir bahwa mengikuti Liu Ruyan sebagai jiwa setelah kematian adalah kesempatan.
Kesempatan bagiku untuk menyadari bahwa Liu Ruyan sebenarnya menyukaiku. Tapi sejak saat itu, aku merasa Liu Ruyan seharusnya membenciku. Saat Itojo lewat, keduanya masih tidak bertukar pandang. Setelah sadar kembali, aku mengangkat alisku ke arah Liu Ruyan. Surat cintamu ini ditulis untuk teman sekelas Liu Tengcheng, kan? Perlu aku bantu? Nada bicaranya bercanda. Juga sedikit bergosip. Berarti Liu Ruyan selalu tidak menyukai penampilanku yang tidak karuan ini. Ji Bochu. Benar saja. Alisnya berkerut. Suaranya juga menjadi dingin. Ini tidak ada hubungannya dengan teman sekelas Si. Ini juga bukan surat cinta. Hanya surat ucapan terima kasih biasa. Mungkin karena khawatir aku akan merugikan Itoyan. Nada bicara Liu Ruyan mengandung sedikit ketidaksenangan. Jadi aku mengangguk. Dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Isi surat cinta itu sudah kuhafal di luar kepala. Bahkan jika itu implisit, itu tidak akan berubah menjadi surat ucapan terima kasih. Sepertinya, Liu Ruyan saat ini, untuk melindungi Ito Castle. Dia bahkan belajar berbohong. Aku juga tidak melanjutkan untuk terus membahas masalah ini. Menarik Yuluo untuk pergi. Baru berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba teringat sesuatu. Berbalik menatap Liu Ruyan. Minggu ini aku ada urusan jadi tidak perlu repot datang ke rumahku untuk les. Aku meminta Liu Ruyan untuk mengajar. Ingin secara aktif mengusulkan untuk memberikan les setiap minggu. Namun, karena kedua belah pihak berniat untuk memperbaiki kesalahan kehidupan sebelumnya, maka aku akan berusaha mengurangi kontak dengan Liu Ruyan. Aku berpikir dalam hati. Tatapan Liu Ruyan tampak seolah-olah tidak ingin aku pergi. Aku memegang tangan Yuluo dengan erat. Membawa emosi yang tidak bisa kubaca. Juga sedikit rasa jengkel yang jarang kurasakan. Setelah beberapa saat, dia baru menoleh. Dengan nada Liu yang berat dan dingin. Mengeluarkan dua kata dari tenggorokannya. Terserah kau. Aku dan Yuluo ingin mencari guru les yang tidak kami kenal karena sudah terlalu lama lulus SMA. Pengetahuan yang dulu dipelajari hampir semuanya sudah dilupakan. Yuluo curiga. Aku demam? Dia tampak bingung. Bukankah kamu sudah punya Liu Ruyan? Sebelumnya kamu masih menyombongkan diri di depanku. Dia terdiam lama. Terakhir, dia menunduk melihat kertas soal di tangannya dan tersenyum. Sudahlah. Dia juga tidak menyukaiku. Lain kali aku harus lebih sedikit mengganggunya. Aku tersedak. Akhirnya, ketika aku menyerah pada kalimat ini, itu jauh lebih sederhana daripada yang kubayangkan. Kebiasaan menyukai Liu Ruyan ini memang sulit diubah. Tapi itu akan perlahan berubah, Yuluo. Aku tidak percaya apa yang dia katakan dengan sungguh-sungguh. Aku hanya merajuk. Setelah beberapa saat, dia akan mendekati Liu Ruyan lagi. Aku tertawa. Lalu menangkap Yuluo yang hendak bolos kelas. Bersama-sama mengerjakan tugas. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka berdua bisa bermain bersama? Satu lebih buruk dari yang lain dalam hal nilai jelek. Aku menghela napas. Akhirnya aku harus memberanikan diri untuk meminta ayahku mengganti guru les baru. Ayahku mendongak dan sedikit mengerutkan kening. Nilaimu meningkat? Itu berarti les dari teman sekelas Liu memang efektif. Sebelumnya juga kamu yang bersikeras agar dia datang untuk memberikan les. Sekarang kamu ingin mencari orang lain, beri aku alasan yang bisa meyakinkanku. Baginya, efisiensi dan hasil adalah yang terpenting. Aku berkata, aku akan segera kelas 3 SMA. Aku tidak ingin memengaruhi Liu Ruyan. Teman sekelas Liu juga berpikir begitu. Ayahku bertanya balik padaku dan terdiam. Lalu dia menundukkan kepalanya. Dengan nada sedikit tidak sabar. Kamu hanya perlu memperlakukan teman sekelas Liu sebagai guru les yang hebat. Adapun masalah lain, cari dari dirimu sendiri, aku masih sibuk. Jangan ganggu aku jika tidak ada hal lain. Ayahku selalu seperti ini. Aku sudah terbiasa. Aku juga tidak tahu apa yang dia katakan. Malam itu, aku menerima telepon dari Liu Ruyan. Telepon?
Aku sedikit linglung dengan hasil yang ada di sana. Tiba-tiba aku agak lupa. Kapan terakhir kali Liu Ruyan meneleponku secara proaktif? Setiap kali aku yang pertama mencarinya. Bahkan jika kami marah dan bertengkar. Aku selalu menjadi orang pertama yang mengirimkan sinyal perdamaian. Di antarmuka obrolan kami berdua. Sebagian besar adalah foto yang aku kirim. Setiap hari aku dengan antusias menceritakan kepada Liu Ruyan apa yang terjadi hari ini. Apalagi yang dia lihat. Dan dia hanya menjawab dengan dingin. Aku tahu. Kehidupan seperti ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sampai aku perlu menyiapkan kertas ujian untuk tes minggu lalu. Dan juga bersiap. Kamu bisa menandai yang tidak kamu mengerti. Aku akan menjelaskannya besok. Suara yang jauh lebih muda dari ingatanku terdengar. Aku tersadar. Sebuah kalimat terlontar begitu saja. Aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku belajar. Tapi Liu Ruyan sepertinya tidak mendengarnya dan terus saja. Tuan Ji berkata. Sejauh ini, les tambahan sangat efektif. Dia menyarankan untuk meningkatkan frekuensi dari seminggu sekali menjadi 2 kali seminggu dan juga akan membayarku upah yang sesuai. Aku setuju. Nada bicaranya sangat tenang. Namun, itu membuat api amarah yang tak bernama membakar hatiku. Jadi aku menahan amarahku dan berkata kata demi kata. Aku berkata, aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku. Aku sudah menemukan guru lain. Lagi-lagi keheningan. Kali ini agak lama. Begitu sunyi sehingga aku tiba-tiba mulai menyesal. Tidak sabar. Liu Ruyan berbicara lagi. Dari percakapan dengan Tuan Ji sore ini, sepertinya kamu belum menemukan tutor yang cocok. Apakah ada masalah dengan metode lesku? Atau kamu tidak terbiasa dengan intensitas ini? Tapi menurutku, melihat nilaimu saat ini, intensitas ini diperlukan. Lagi-lagi perasaan tidak berdaya yang mendalam ini. Tiba-tiba menyerang hatiku. Aku meraih ponselku. Hanya merasa bingung. Aku juga baik-baik saja. Liu Ruyan juga baik-baik saja. Mereka selalu begitu rasional dan tenang. Berhasil menekan semua emosi. Dan itu selalu membuatku merasa bahwa bagi mereka, aku hanyalah keberadaan yang bisa ada atau tidak. Bukannya aku tiba-tiba tidak ingin mendengar suara Liu Ruyan lagi. Aku menarik sudut bibirku. Setidaknya akhir pekan ini kamu tidak perlu datang. Aku ada urusan. Kali ini Liu Ruyan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia masih seperti biasanya. Balas dengan baik. Aku tahu. Begitu saja. Tidak pernah bertanya lebih. Padahal minggu ini tidak ada hal lain yang harus dikerjakan. Tapi aku tidak ingin bertemu Liu Ruyan. Juga tidak ingin berada di rumah. Yu Luo melihat emosiku tidak baik. Dengan paksa menarikku keluar katanya untuk bersantai. Akibatnya malah kubawa ke toko buku membeli banyak kertas ujian. Kau akhir-akhir ini benar-benar kerasukan. Yu Luo ketakutan dan menyentuh dahiku dan melihat sekeliling. Liu Ruyan juga tidak lagi seperti ini. Kenapa kau masih berpura-pura seperti ini seolah suka belajar? Tidak bolehkah aku ingin belajar dengan baik? Aku terdiam membuka tangan Yu Luo dan tidak ada hubungannya dengan Liu Ruyan. Aku hanya tidak ingin terus-menerus tidak berhasil seperti ini. Berhenti sejenak. Aku berbisik lagi. Aku juga ingin memiliki lebih banyak pilihan. Kehidupan sebelumnya hanya sedikit lagi dari sekolah impianku. Kalau dipikir-pikir, menyukai Liu Ruyan juga bukan hal yang sepenuhnya buruk. Setidaknya aku pernah berusaha keras untuk membuat diriku menjadi lebih baik karena dia. Bunga dan pujian memang sangat mudah membuat orang ketagihan Yu Luo. Menatapku dengan tatapan rumit. Dia berkata, anak ini benar-benar rusak karena rangsangan. Namun tangannya diam-diam mengambil satu set kertas ujian lagi. Juga dengan percaya diri. Awalnya setiap ujian kau selalu menemaniku. Jika kau tiba-tiba mendapat peringkat pertama di kelas, dan aku masih peringkat terakhir, ayahku di rumah pasti akan memukulku sampai mati. Aku mengangguk mendengar itu. Kemudian di tengah tatapan terkejut Yu Luo, aku memberinya beberapa lembar kertas ujian lagi. Membuatnya marah dan kemudian dengan panik merebut odenku.
Aku mengulurkan tangan menghalangi. Setelah susah payah mendongak dan memakan lobak terakhir yang direbut, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di belakang. Dengan nada yang agak ambigu. Inikah yang kau maksud dengan ada urusan di akhir pekan? Lobak langsung tersangkut. Aku tersedak hingga tidak bisa berbicara. Yuluo yang polos ini dengan cemas hendak membuang kertas ujian di tangannya. Memberiku Heimlich? Pertolongan pertama darurat. Namun direbut oleh orang lain yang dengan jari-jari yang jelas menepuk punggungku dengan ringan. Menatap mataku dan kilatan senyum cepat terlihat di matanya. Berbisik pelan, tidak ada yang akan merebutmu. Setelah aku tenang, aku buru-buru menghindari tangan Liu Ruyan. Dan sekali lagi berteriak. Mengangkat tangannya, dengan cepat menyapu pandanganku dan Yuluo. Tetapi Ruyan mengatupkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Pada akhirnya anak laki-laki yang datang bersama Liu Ruyan yang berbicara. Memecah kecanggungan. Apakah kalian sudah membeli soal ujian terbaru? Entah kenapa Yuluo. Dengan wajah muram tidak berkata apa-apa. Jadi aku hanya mengangguk. Itu bagus sekali. Anak laki-laki itu mendorong bingkai kacamatanya dan tersenyum padaku. Aku dan ketua kelas pergi terlalu malam. Batch berikutnya baru akan tiba minggu depan. Bisakah aku meminjam soal ujian kalian untuk difotokopi? Aku belum sempat berbicara. Yuluo di sampingku tanpa sadar menyerahkan soal ujian di tangannya. Aku tampak bingung. Sialan, Yuluo juga mengumpat pelan. Si kecil menggertakkan giginya. Refleks yang terkutuk ini. Kalau begitu aku sangat berterima kasih pada teman ini. Senyum di wajah anak laki-laki itu semakin dalam. Dan penuh arti. Dan aku merasa ada yang lebih aneh dengan teman Yu. Nama anak laki-laki itu adalah Yang Wei. Ketika aku mendengar nama ini, aku baru sadar. Kenapa aku merasa dia sangat familiar? Bukankah dia sekretaris yang sangat cakap yang kemudian digosipkan dengan Yuluo? Memikirkan kejadian di masa depan. Pandanganku pada kedua orang ini dipenuhi dengan gosip. Sementara Yuluo sedang berdebat dengan Yang Wei. Lebih tepatnya, Yuluo secara sepihak dibuat kesal oleh teman Yang. Aku menonton dengan penuh minat. Sama sekali tidak memperhatikan. Liu Ruyan yang selama ini diam. Berjalan dengan tenang di sisiku. Sampai dia tiba-tiba memanggilku Jibochu. Aku tanpa sadar menoleh. Menatap matanya yang agak suram. Jadi aku menarik sudut bibirku. Bersikap menjaga jarak. Apakah ada yang ingin kau sampaikan, teman Liu? Tapi Liu Ruyan tidak lagi berbicara. Dengan bosan aku menarik kembali pandanganku dan diam-diam mempercepat langkahku. Berpikir untuk menjauh dari orang ini. Ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Langkahku terhenti. Aku baru sadar kemudian. Liu Ruyan seharusnya mengatakan setelah kejadian surat cinta. Ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Kemudian kami tidak berada di kelas yang sama. Apalagi di lantai yang sama. Dulu ketika aku menyukai Liu Ruyan, aku selalu meluangkan waktu untuk pergi ke kelasnya. Atau dengan segala cara mencari tahu. Waktu dia makan siang di sekolah, aku menunggunya lama di depan pintu. Kemudian muncul saat dia masuk sekolah. Hanya untuk tersenyum dan mengatakan kepadanya. Selamat pagi, Liu Ruyan. Semua pertemuan kebetulan sebenarnya hanyalah desain yang aku pikirkan dengan susah payah. Namun menghindarinya tidak perlu disengaja sama sekali. Benarkah? Aku tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak ingat. Liu Ruyan mengerutkan bibirnya. Di antara alisnya yang indah. Tiba-tiba ada sedikit rasa bersalah. Tapi dengan cepat menghilang. Dia tiba-tiba berbisik. Apakah karena surat terima kasih itu? Apa? Kamu tiba-tiba menolak les dariku? Sebelum Liu Ruyan melakukan analisis dengan tenang. Ketika aku memberimu les, kamu tidak menolak. Bahkan bisa dibilang menerima dengan baik. Tapi sejak saat itu, dia berhenti sejenak. Suaranya juga ikut merendah. Sepertinya kamu selalu menghindariku. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak melihat ke samping.
Dengan tergesa-gesa berkata, "Aku hanya sibuk belajar akhir-akhir ini. Kita berdua tidak berada di kelas yang sama. Tidak bertemu adalah hal yang sangat normal. Aku juga tidak menolakmu membantuku dengan les. Tapi karena aku akan naik kelas 3 SMA, aku tidak bisa terus-menerus merepotkan kakak kelas. Jika itu memengaruhi ujianmu untuk menjadi yang terbaik, aku akan menjadi orang yang berdosa selamanya." Aku mencoba menggunakan nada bercanda. Aku bahkan tidak tahu apa yang aku katakan sebelumnya. Dua orang mempercepat langkah secara bersamaan. Lihat, jarak ini semakin lebar. Secara tidak sadar aku ingin menyusul. Tapi lenganku terasa kencang. Aku bingung tapi malah bertemu dengan sepasang mata hitam yang tertekan. Dengan sedikit penyesalan yang sulit diungkapkan. Tatapan Liu Ruyan berputar di wajahku. Lalu sedikit bergeser. Terakhir seperti jatuh di sisi telingaku. "Enggan pergi?" Dia berbicara dengan suara rendah. "Beberapa hari yang lalu aku mengalami mimpi yang sangat aneh. Liu Ruyan bilang dia bermimpi aku mendapatkan surat ucapan terima kasih itu. Dan salah mengira itu adalah surat cinta yang dia berikan padaku. Aku tidak pernah menanyakannya padanya. Tapi sejak saat itu, aku menjadi aneh. Mulai tanpa malu-malu berputar di sekelilingnya. Mulai dengan berani mencampuri beberapa perilakunya. Seperti tidak mengizinkannya belajar sampai larut malam pukul 2 atau 3 pagi. Contoh lainnya, tidak mengizinkannya melupakan makan 3 kali sehari. Akan memaksanya untuk makan makanan bergizi yang kubawa. Akibatnya aku sendiri malah belajar siang dan malam agar bisa masuk universitas yang sama dengannya. Dan pingsan di kelas. Hidupmu sepertinya hanya untukku. Dan universitas impianmu awalnya bukanlah Jingda Liu Ruyan." Melihatku sedikit mengerutkan kening. "Aku tidak ingin kamu. Karena aku mengubah dirimu yang sebenarnya. Apalagi sejak awal. Itu hanyalah kesalahpahaman. Aku merasa sedikit panik dan menyesal. Tetapi perasaan aneh yang samar sebelumnya tiba-tiba memiliki penjelasan yang masuk akal. Awalnya aku menduga Liu Ruyan seharusnya bereinkarnasi sepertiku. Ternyata dia hanya memimpikan beberapa hal dari kehidupan sebelumnya. Entah sejak kapan. Sosok Yuluo dan Yang Wei sudah tidak terlihat lagi. Pejalan kaki di sekitarnya juga hanya tersisa beberapa. Aku sedikit mendongak menatap Liu Ruyan. Hanya merasa matahari di atas kepala masih agak menyilaukan. "Liu Ruyan." Aku memanggilnya dengan sedikit penasaran. "Apakah kamu sangat tidak menyukai mimpi itu?" Hal-hal yang kulakukan dalam mimpi semuanya digambarkan dengan kata aneh. Sebenarnya itu bukan mimpi. Itu semua adalah hal-hal yang benar-benar terjadi. Aku pikir Liu Ruyan juga menyukaiku. Jadi kesukaanku seperti itu berubah dari mengejar menjadi dengan paksa memasuki hidupnya. Tinggalkan jejakku. Itu adalah pertama kalinya aku menyukai seseorang dengan bersemangat namun hambar. Tiba-tiba seseorang menyuruhku bagaimana menyukai seseorang. Jadi aku hanya melakukan dengan membabi buta. Hal-hal yang menurutku akan baik untuk orang lain. Jadi aku tidak pernah tahu bahwa kesukaanku juga akan menjadi beban bagi orang lain. Bukannya Liu Ruyan memalingkan wajahnya. Dan kemudian secara bertahap diwarnai dengan tanda merah. Dia mengerutkan bibirnya lalu berkata, "Aku hanya sedikit tidak terbiasa. Aku tidak memperhatikan keanehan Liu Ruyan. Tapi hatiku malah menjadi tenang. Jadi, aku dengan serius meminta maaf padanya. Maaf. Aku minta maaf atas perilaku yang menyebabkanmu kesulitan. Dan terlebih lagi atas kesalahpahamanku. Yang menyebabkan dia dan orang yang dia sukai berpisah begitu lama. Untungnya kesalahan belum terjadi. Semuanya masih bisa diselamatkan." Aku menghela napas. Tiba-tiba aku merasa semuanya menjadi stabil. Meskipun aku masih akan sedih. Meskipun hatiku masih terasa sesak ketika memikirkan Liu Ruyan. Dan ada beberapa hal yang tidak seharusnya. Tapi untungnya aku tahu. Kemana aku harus pergi di masa depan. Dulu aku berpikir bahwa Liu Ruyan adalah cahayaku. Tapi setelah aku tahu, itu adalah cahaya merah yang secara tidak sengaja kucuri dan jatuh ke tubuhku. Dan seketika berubah menjadi menara yang membakar. Aku tersenyum pada Liu Ruyan. Dengan tatapan jujur. "Maaf ya,
Aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Tapi tubuh Liu Ruyan tiba-tiba menegang. Dia menatapku dengan bingung. Seolah membutuhkan banyak waktu untuk mencerna kata-kata yang baru saja kuucapkan. Tangan yang mencengkeram lenganku. Tanpa sadar mengencang. Suaranya tercekat, itu hanya mimpi. Apa yang kamu bicarakan, Bocu? Apa yang masih kamu lakukan di sini? Aku dan Yang Wei sudah memfotokopi kertas ujian. Suara ceroboh Yuluo memotong perkataan Liu Ruyan. Dan hampir di detik berikutnya tangan Liu Ruyan yang mencengkeramku disingkirkan oleh Yuluo tanpa basa-basi. Yuluo bahkan tidak melihatnya. Aku baru saja menemukan tempat fotokopi. Di sebelah toko itu juga ada toko pangsit kecil. Bukankah kamu paling suka makan pangsit kecil? Ayo, Kak. Aku traktir. Dia mendorong pangsitku pergi. Aku tak berdaya. Setelah berjalan agak jauh, aku menoleh dan melihat Liu Ruyan masih berdiri di sana menatapku dengan tatapan kosong. Tapi dengan kesepian dan kekhawatiran yang tak terlukiskan. Tapi aku dengan cepat menarik kembali pandanganku. Entah itu surat cinta. Atau surat terima kasih. Aku merasa Liu Ruyan masih menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi semua ini tidak penting lagi. Aku sudah dilahirkan kembali. Seharusnya aku egois sekali saja. Yuluo berkata. Karena aku tidak ingin Liu Ruyan membantuku belajar. Maka aku hanya bisa meningkatkan nilaiku dengan cepat. Untuk membuktikan bahwa aku memang tidak membutuhkan Liu Ruyan lagi. Awalnya aku juga berencana seperti itu. Tapi karena sudah terlalu lama meninggalkan sekolah, aku lupa banyak hal dan kemajuanku tidak terlalu baik. Butuh bantuan? Yang Wei tiba-tiba berbicara. Dia mendorong bingkai kacamatanya dan tersenyum. Lagi pula, aku biasanya memberikan jawaban dan penjelasan kepada teman sekelas Yu. Jika teman sekelas Ji memiliki pertanyaan, kamu juga bisa datang kepadaku. Aku agak ragu. Tapi Yuluo dengan santai membantuku menyetujuinya. Dia hanya beberapa poin lebih rendah dari Liu Ruyan di peringkat kedua. Dia berbisik di telingaku. Kakakmu? Aku sudah mengalaminya sendiri. Anak ini memang menjelaskan soal lebih baik daripada lauli kepala di kelas kita. Setidaknya aku bisa mengerti. Seketika, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yang Wei dengan sedikit kekaguman. Bisa membuat Yuluo mengerti soal matematika. Betapa sulitnya itu. Yang Wei tersenyum tipis. Menyembunyikan jasa dan ketenaran. Untuk sementara menetap di sini. Dan Liu Ruyan juga menyetujui untuk memberiku les 2 kali seminggu. Aku juga tidak menggunakan kesempatan les lagi seperti dulu. Mendekati Liu Ruyan. Dia memang tidak banyak bicara. Sekarang aku tidak lagi mengganggunya untuk berbicara. Di antara kami berdua selain membahas soal hanya ada keheningan. Aku tidak membuka mulut. Dia juga tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, ini juga yang aku inginkan. Dengan dasar dari kehidupan sebelumnya. Aku dengan cepat mulai menyusulnya. Nilai buku kecil juga terus meningkat. Membuat Yuluo cemas dan mengomel. Lalu berbalik kembali mencari soal ujian dan menulis dengan giat. SMA itu membosankan dan hambar. Aku terbiasa mengerjakan soal setiap hari untuk memperkuat dasar. Lalu meminjam catatan dari Yang Wei dan bertanya soal. Jadi ketika itu Seiichi berinisiatif untuk mencariku. Aku masih sedikit bingung. Ada apa? Ito Seiichi memanfaatkan waktu makan siang. Datang saat kelas sepi. Dia menatapku dan melihat catatan detail di mejaku. Seberkas pemahaman melintas di matanya. Teman sekelas Ji. Ito Seiichi menarik napas dalam-dalam. Dengan ekspresi serius, aku harap kamu tidak terlalu sering mengganggunya di masa depan. Seperti Yan Ruyan. Aku tidak bereaksi sesaat. Lalu mendengar Ito Seiichi melanjutkan. Kalian bukan satu golongan. Keluarga Ji sangat kaya. Jadi meskipun nilai teman sekelas Ji tidak bagus, di masa depan akan ada orang yang mendukungmu. Tapi Ruyan berbeda. Jika dia tidak bisa masuk universitas yang bagus, dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Lagi pula,
Sampai pada titik emosional, suara Ito Seiichi tercekat. Dari mulutnya aku tahu banyak hal yang baru ku ketahui setelah aku menikahi Liu Ruyan. Liu Ruyan melarikan diri dari pisau dapur ayah penjudi itu untuk belajar. Setelah menerima bantuan dari keluarga Ji, hidupnya menjadi lebih baik. Tapi aku tidak menyangka Ito Seiichi dan Liu Ruyan adalah tetangga sejak kecil. Dan hubungan keduanya sangat baik. Liu Ruyan akan membimbing pekerjaan rumah Liu Ruyan. Dan Ito Seiichi sering meminjam catatan Liu Ruyan untuk dibaca. Hanya untuk menghindari gosip. Jadi keduanya berpura-pura tidak saling mengenal di sekolah. Tidak, tidak. Sepertinya aku tahu beberapa hal. Aku mengerutkan kening dan mengangkat tangan untuk menepuk kepalaku. Selalu merasa seperti aku telah melupakan sesuatu. Ruyan berinisiatif untuk memberikan les tambahan kepada teman sekelas Ji. Karena dia berterima kasih dengan nada ayahmu. Tapi teman sekelas Ji, kamu tidak seharusnya menggunakan ini untuk mengganggu studi Ruyan. Karena kamu, dia menjadi linglung beberapa kali di kelas baru-baru ini. Liu Ruyan linglung di kelas? Ini adalah hal yang aneh. Tapi aku tertawa mendengar nada jelas menyalahkan Ito Sei. Kata-kata ini? Bukankah seharusnya kamu mengatakan ini kepada Liu Ruyan? Bagaimanapun, dialah yang linglung di kelas. Dan aku telah serius di kelas baru-baru ini. Nilai saya telah meningkat banyak. Namun, teman sekelas Yi, lain kali sebelum Anda berdiri di atas moral untuk menyalahkan saya, haruskah Anda menyelidiki? Misalnya, aku sudah lama tidak berinisiatif menemui Liu Ruyan. Bahkan tidak ada yang namanya gangguan seperti yang Anda katakan, Anda berbohong. Ito Sei menjadi cemas, menunjuk ke catatan saya dan berkata, kamu jelas meminjam catatan Ruyan. Mengapa ini hanya dianggap sebagai kompensasi? Aku menghela napas, mengambil buku catatan dan memberi isyarat kepada Ito Sei untuk melihat nama itu. Tapi aku pikir teman sekelas yang akan sangat senang bahwa catatannya bisa sama dengan siswa nomor 1 di kelas. Ito Sei terkejut. Nieru tidak bisa berkata-kata. Tapi ini juga mengingatkan saya tentang satu hal. Ito Sei berbohong padaku. Setidaknya dia tidak akrab dengan tulisan tangan Liu Ruyan. Namun, untuk mengurangi masalah, sebelum les dimulai, aku masih menjelaskan semuanya secara singkat. Dan mengingatkan dengan halus. Saya pikir teman sekelas Yi memiliki beberapa kesalahpahaman tentang saya. Teman sekelas Liu sebaiknya menjelaskannya sendiri. Mungkin. Liu Ruyan terdiam. Tetapi hanya menjawab tanpa berhubungan. Saya hanya memberi Anda les tambahan. Aku linglung sejenak. Tapi melihat Liu Ruyan mengambil kertas ujian yang baru saja aku tulis. Dia melihat sekilas. Bibir tipis hanya mengerucut menjadi garis lurus. Beberapa helai rambut di dahinya dengan lembut menutupi alis dan matanya. Bulu mata yang tebal dan panjang bergetar dengan jelas. Aku selalu tahu Liu Ruyan itu cantik. Terutama saat dia serius. Dulu aku selalu bercanda di saat-saat tertentu. Memuji Liu Ruyan sebagai wanita cantik. Liu Ruyan tidak bersuara. Hanya tangan yang melingkar di pinggangku. Semakin bergerak. Sekali demi sekali semakin kuat. Saat itu aku pikir Liu Ruyan sebenarnya menyukaiku. Tapi itu hanya pikiranku saja. Aku kembali sadar. Baru saja ingin mengalihkan pandangan. Liu Ruyan tiba-tiba berkata kau baru-baru ini meningkat. Segera? Dia mendongak menatapku. Dengan sedikit emosi yang tak bisa dijelaskan dalam suaranya. Apakah karena kamu tidak ingin aku terus memberimu les? Tatapan seperti ini sangat familiar. Saat pertama kali aku masuk ke kelas Liu Ruyan untuk mencari Yang Wei. Bukan mencari dia. Liu Ruyan hanya menatapku dengan tenang. Mata Liu yang gelap samar-samar membawa sedikit kekecewaan. Seperti anak anjing yang basah kuyup di bawah atap. Membawa semacam keluhan yang tak terkatakan. Mengeluarkan rengekan pelan dari tenggorokannya. Aku tertegun. Dengan cepat terhibur oleh ideku sendiri. Ayolah. Ini Liu Ruyan. Adalah kapanpun dan dimanapun. Bahkan jika detik berikutnya dia mungkin menghadapi kebangkrutan. Liu Ruyan yang sangat tenang dan mandiri. Bagaimana mungkin dia dikendalikan oleh emosi?
Terlebih lagi, sebelumnya kita tidak memiliki perasaan apapun. Bagaimana bisa? Aku menunduk dan mengeluarkan kertas ujian baru. Tanpa mengangkat kepala. Aku hanya untuk diriku sendiri saja. Liu Ruyan tidak bersuara lagi. Hanya setelah sekian lama, dia baru berbicara dengan pelan. Akhir-akhir ini, aku semakin sering bermimpi. Tapi saat Liu Ruyan mengatakan ini, suaranya terlalu kecil. Dan aku lebih fokus saat mengerjakan soal. Jadi sama sekali tidak mendengarnya. Melewatinya. Bahkan jika aku mendengarnya, mungkin aku tidak akan terlalu memikirkannya. Aku tidak tahu apakah Liu Ruyan pergi mencari Ito Cheng setelah itu. Tapi setelah hari itu, Liu Ruyan tidak lagi bersikap seolah-olah dia sama sekali tidak mengenal Liu Ruyan seperti sebelumnya. Secara bertahap, orang tahu bahwa dia dan Liu Ruyan adalah tetangga sejak kecil. Kemudian, orang juga menyebarkan bahwa Liu Ruyan pernah menulis surat cinta untuk Ito Cheng belajar di sekolah menengah. Hidup membosankan. Sekelompok remaja yang sedang puber bahkan lebih tertarik pada ini, terutama protagonis pusat gosip. Nilainya juga bagus dan juga tampan. Namun, rumor ini masih diklarifikasi sendiri oleh Zheng Zhu. Liu Ruyan tetap bersikeras. Itu hanyalah surat terima kasih. Berterima kasih kepada Ito Cheng dan keluarganya atas bantuan mereka di saat-saat sulitnya. Kemudian aku baru tahu tentang Liu Ruyan. Ayahnya penjudi itu hampir membunuh ibu Liu Ruyan saat dia tidak ada. Keluarga Ito Cheng yang menghentikannya tepat waktu. Dan selain aku yang sudah bisa menebus isi punggung. Semua orang percaya kata-kata Liu Ruyan. Apakah gadis ini mengalami kehidupan yang begitu menyedihkan? Ketika Yu Luo datang mencari saya, aku tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Tapi kenapa dia begitu cemas? Klarifikasi. Menjelaskan apa? Bahkan sampai menyentuh luka sendiri. Gosip tanpa bukti seperti ini akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Tidak ada yang terlalu peduli, kan? Aku juga merasa sedikit aneh. Mungkin karena dia khawatir Liu Tengcheng akan terluka. Aku menebak. Lagi pula, ada cukup banyak anak laki-laki di sekolah yang diam-diam menyukai Liu Ruyan. Dan aku masih mempertahankan keseimbangan permukaan dengan Liu Ruyan. Sampai hari pertandingan olahraga sekolah. Liu Ruyan dan Yu Luo sama-sama mendaftar untuk lari 3.000 meter. Baru kemudian aku terlambat ingat. Stamina Liu Ruyan sepertinya selalu cukup bagus. Satu-satunya hal yang tidak aku duga adalah dia bisa mengalahkan Yu Luo. Mendapat yang rendah. Dan memegang sebotol air mineral di tangannya. Awalnya aku percaya pada Yu Luo. Tapi aku tidak menyangka kali ini aku tidak melihatnya sama sekali. Aku berinisiatif berjalan ke arah Yang Wei. Baiklah. Aku lucu. Baru saja hendak bangun. Meninggalkan depanku. Namun bayangan jatuh. Masih dengan suara sedikit terengah-engah terdengar. Aku tidak membawa air. Bisakah aku meminjam botol di tanganmu ini? Suara Liu Ruyan masih dingin. Namun tampaknya lebih banyak harapan tersembunyi daripada sebelumnya. Gerakanku terhenti sejenak ragu. Air di tanganku ditarik dan bibirnya yang kering dibasahi. Wajahnya yang semula pucat memerah. Liu Ruyan yang kecantikannya menakjubkan saat ini. Menatapku tanpa berkedip. Aku bahkan bisa merasakan banyak orang di sekitarku diam-diam mengamati kita hanya karena sebotol air. Aku mempertahankan ketenangan dan tersenyum lagi. Hari ini atlet adalah yang terpenting. Ekspresi Liu Ruyan sedikit berubah. Namun sebelum dia bisa berbicara, aku dipanggil oleh sukarelawan lain. Saat membantu, seorang anak laki-laki tiba-tiba berbicara. Sebenarnya aku merasa Ito Cheng dan Dewa Pembelajaran Liu cukup cocok. Liu Ruyan adalah juara lari jarak jauh kali ini. Dan Ito Cheng adalah kapten tim pemandu sorak. Keduanya menonjol hari ini. Saat dia mengatakan ini, dia dengan sengaja menyindir. Dan menatapku beberapa kali. Mereka adalah teman masa kecil. Bahkan keduanya saling membantu selama bertahun-tahun. Pikirkan saja betapa romantisnya itu. Teman sekelas Ji Bochu.
Apa kau setuju? Aku merapikan sekeliling tanpa mengangkat kepala. Ya. Aku juga merasa keduanya cukup cocok. Anak laki-laki itu tersedak dan semakin berani. Meskipun Liu Suecheng menyangkal rumor itu. Tapi aku benar-benar ingin menjodohkan mereka berdua. Teman sekelas Ji Bochu juga ikut membantu ya. Baiklah. Aku mengangkat kotak yang sudah dibereskan. Dengan senyum yang tulus. Aku sangat ingin, ini adalah kebenaran. Bola-bola di dalam kotak berjatuhan ke tanah. Pintu ruang peralatan ditutup. Lingkungan sekitar langsung menjadi lebih gelap. Aku terkejut. Baru saja hendak berteriak minta tolong. Orang itu membungkam mulutku. Aroma familiar langsung menyerbu hidungku. Aku tertegun sejenak. Diam-diam aku punya tebakan di hatiku. Tetapi aku merasa itu tidak bisa dipercaya. Sampai orang itu menunduk dan membenamkan kepalanya di sisi leherku. Suaranya datar sehingga kau tidak bisa mendengar emosi sedikit pun. Kau juga berpikir Itosei dan Liu Ruyan sangat cocok. Kau juga ingin membantu menyatukan Itosei dan Liu Ruyan, setiap kata menjadi semakin dingin. Kegelisahan di hatiku semakin kuat. Aku mencoba mendorong tangan Liu Ruyan. Dan mengeluarkan suara erangan yang tidak nyaman. Liu Ruyan melepaskan tangannya. Aku menghirup udara segar. Baru saja akan berbicara. Tetapi tiba-tiba berhadapan dengan Liu Ruyan. Mata merah itu, merah seperti akan mengeluarkan air mata darah di detik berikutnya. Dia menggenggam tanganku erat-erat. Dengan ekspresi keras kepala. Nada bicara yang kejam. Tetapi Ji Bochu. Jelas kita adalah suami istri. Kau ingin mendorongku kepada siapa? Apakah mimpi suami istri Liu Ruyan sudah duduk di belakang? Aku berpikir dengan sedikit tidak sadar. Tetapi keheninganku jatuh ke mata Liu Ruyan. Tetapi berubah menjadi aku tidak ingin mengatakan sepatah kata pun lagi kepadanya. Jari-jarinya semakin kuat. Tetapi menjadi putih karena pengekangan yang ekstrim. Aku jarang melihat Liu Ruyan begitu marah. Bagaimanapun, dalam kesanku, emosinya selalu cukup datar. Aku kembali sadar. Dengan kecerobohan yang agak tidak menyenangkan. Kau menyakitiku. Jadi Liu Ruyan tanpa sadar melepaskan tangannya. Tetapi tidak berani melepaskannya sepenuhnya. Hanya menggenggamnya dengan longgar sehingga aku tidak bisa melarikan diri. Itu hanya dalam mimpi. Aku memutuskan untuk tidak mempedulikannya. Dengan nada bicara yang tak berdaya. Kapan kita menjadi suami istri? Hal-hal dalam mimpi tidak bisa dianggap serius. Liu Ruyan meluruskan suara seraknya. Hanya mimpi. Ya. Aku mundur beberapa langkah untuk menjauhkan diri. Dengan nada bicara yang pasti mimpi dan kenyataan itu berlawanan. Bukankah kau sebelumnya mengatakan dalam mimpi? Aku mengejarmu tanpa henti? Apakah kau melihatku mengganggumu sekarang? Aku tidak tahu berapa banyak yang tiba-tiba diimpikan Liu Ruyan. Tapi aku yang sekarang tidak ingin mengulangi jalan dingin di kehidupanku sebelumnya. Liu Ruyan masih menatapku dengan linglung. Dengan ekspresi kebingungan yang jarang terlihat. Aku mengambil kesempatan untuk meninggalkan peralatan. Tapi aku mendengar suara Liu Ruyan yang bingung dan hampir putus asa di belakangku. Kamu juga terlahir kembali. Benar kan? Bochu? Kamu masih membenciku. Benar kan? Dua kalimat itu membuatku langsung terpaku di tempat. Tapi mengapa membenciku? Mengapa harus membenci Liu Ruyan? Aku sedikit tidak mengerti. Liu Ruyan di kehidupanku sebelumnya adalah istri yang baik. Bahkan sampai pada akhirnya aku mati untuk menyelamatkannya. Itu juga pilihanku sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau boleh jujur, mungkin karena aku menyembunyikan banyak hal dari Liu Ruyan. Aku tidak memberitahunya kebenaran tentang surat cinta itu. Tapi apakah itu bisa disebut benci? Aku bertanya dengan ragu. Dan setelah mengatakannya, aku sadar aku salah bicara. Liu Ruyan tiba-tiba tertawa. Dia berjalan ke arahku. Dengan gerakan yang sangat familiar memelukku dan mengusap pipiku. Sambil terisak. Hampir seperti desahan. Berbisik pelan. Aku sangat merindukanmu. Tapi tangannya yang memelukku bergetar.
Bergetar bahkan lebih hebat daripada saat kecelakaan mobil itu ketika dia memelukku. Liu Ruyan jarang mengatakan kata-kata cinta padaku. Aku sudah terbiasa dengan itu. Tapi ketika Liu Ruyan mengucapkan kalimat, aku sangat merindukanmu. Sebuah rasa asam yang kuat melonjak di hatiku. Datang tiba-tiba tapi sudah lama direncanakan. Aku sudah terlalu lama menantikan kata-kata ini. Sudah lama sekali sampai ketika aku mendengarnya. Reaksi pertamaku bukanlah senang, tapi menghindar. Liu Ruyan. Aku berusaha keras untuk tetap tenang. Tapi suaraku masih bergetar. Kita bukan suami istri. Dan tidak akan pernah menjadi suami istri. Baru saat itulah aku menyadari tubuh Liu Ruyan tiba-tiba menegang. Tangannya yang memelukku juga semakin erat. Seolah ingin menanamkanku ke dalam daging dan tulangnya. Jadi aku melanjutkan. Aku juga tidak ingin memiliki hubungan apapun lagi denganmu. Sangat sulit menyukaimu. Aku tidak ingin merasa lelah lagi. Selalu menunggu. Selalu tidak mendapatkan balasan yang setara. Bahkan sampai akhirnya aku baru menyadari bahwa sejak awal ini hanyalah kesalahpahaman. Bahkan itu hanyalah perasaanku sendiri yang lewat di depan mata. Pandangan berangsur-angsur kabur. Aku menahan rasa perih di kelopak mata. Perasaan di antara kita selalu tidak setara. Aku juga tidak ingin mengalami kesedihan seperti itu lagi. Aku bisa memegang tanganku. Berangsur-angsur menjadi ciuman. Menepuk punggungku. Seperti membujuk anak kecil seperti Liu Ruyan. Mengangkat tangan membelai rambutku. Menghela napas pelan. Tapi aku tidak ingin dan tidak rela tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Menyukaiku terlalu melelahkan. Kalau begitu biarkan aku yang menyukaimu. Kau merasa perasaan di antara kita tidak setara. Kalau begitu beri aku kesempatan. Biarkan aku membuktikan kembali bahwa kau tidak ingin mengalami kesedihan seperti itu. Kalau begitu biarkan aku yang bersedih. Tetapi Bo Chu menunduk dan mencium keningku. Suamiku hanya pernah ada satu, yaitu dirimu. Sekarang setiap kalimat penuh dengan kenangan. Seolah untuk membuktikan apa yang dia katakan di ruang peralatan. Frekuensi pertemuanku dengan Liu Ruyan semakin sering. Kali ini dibalik. Tapi dia selalu tanpa suara. Namun membuatku selalu bisa memperhatikannya seperti air hangat yang meresap. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya dia bicarakan dengan ayahku. Singkatnya, ayahku semakin puas dengan Liu Ruyan. Bahkan tidak lama kemudian, Liu Ruyan bisa dengan bebas keluar masuk villa keluargaku. Aku selalu tahu bahwa dia adalah orang yang sangat cakap. Terutama ketika dia menggunakan semua kemampuannya untuk memenangkan hati orang. Bahkan orang yang biasanya paling tidak akur dengannya, Umou. Suatu kali bahkan mengatakan di depanku hal-hal baik tentangnya. Perubahan ini membuatku merasa panik tanpa alasan. Dan sangat tidak suka. Apakah Liu Ruyan mungkin segera menyadari bahwa aku terlalu cemas? Setelah kelas tambahan lagi, Liu Ruyan tiba-tiba bertanya padaku. Dengan sedikit hati-hati. Bo Chu tidak suka aku menunduk. Tidak menghiraukan. Hanya saja Liu Ruyan tiba-tiba memanggilnya sebelum meninggalkan ruang kerja. Saat ini, nilai saya di kelas termasuk rata-rata. Jadi hari ini adalah yang terakhir. Kau tidak perlu membantuku belajar lagi di masa depan. Jari-jari yang memegang kenop pintu perlahan mengencang. Liu Ruyan mengangguk. Aku mengerti. Bo Chu tidak menyukainya. Maka aku tidak akan melakukannya. Maka Liu Ruyan meyakinkan ayahku lagi. Dia memang tidak pernah datang untuk mengajariku lagi. Tapi ada lebih banyak foto di obrolan ponsel. Kadang-kadang kutipan dari sebuah buku. Kadang-kadang soal yang sulit dipecahkan. Atau mungkin bunga kecil yang baru mekar di sudut sekolah. Aku menyadari. Ini adalah Liu Ruyan yang dengan canggung mempelajari hal-hal yang pernah kulakukan sebelumnya. Hidupku sangat membosankan.
Foto-foto ini juga tidak sebagus Bochu. Di foto begitu indah. Dia berkata, "Maaf, telah mengecewakanmu." Aku tersentak. Tidak bisa mengatakan perasaan seperti apa yang sebenarnya ada di hatiku. Sampai aku jatuh cinta pada Liu Ruyan. Aku agak terkejut. Tetapi jauh di lubuk hati aku merasa sedikit harapan yang tak terhindarkan. Ulang tahunku tepat pada malam tahun baru Imlek. Jadi aku berpikir dan bertanya kepadanya. "Bisakah Anda pulang dan makan bersamaku hari itu?" Dalam ingatanku, jumlah ayahku menemaniku melewati tahun baru sangat sedikit. Oke. Dia bahkan tidak berpikir. Dan setuju. Aku sangat senang. Tapi ayahku masih mengingkari janjinya. Pada malam tahun baru Imlek itu, aku sudah mempersiapkan diri sejak lama. Membersihkan foto ibu lagi dan lagi. Dan akhirnya dengan hati-hati meletakkannya di tempat yang paling menonjol. Aku tidak bisa memasak. Jadi aku hanya bisa dengan canggung belajar dari Bibi Zhang. Masakan favorit ayahku. Dan juga membuat pangsit. Saat makan malam tiba, aku secara khusus meminta orang lain untuk kembali terlebih dahulu dan menunggu sendirian di villa. Tapi aku menunggu lama. Sampai makanan dihangatkan berkali-kali. Masih tidak menunggu ayahku kembali. Sebaliknya hanya menunggu sebuah foto. Di foto itu, ayahku membiarkan seorang gadis kecil menunggangi pundaknya. Wajahnya yang biasanya tidak tersenyum penuh dengan senyum ramah. Di atas meja makan di belakangnya penuh dengan makanan. Di sudut foto, di dinding juga tergantung foto keluarga. Siapa yang mengambilnya sudah jelas. Aku diam-diam melihat foto ini. Bangkit dan membuang semua makanan ke tempat sampah. Sebenarnya, tentang dia memiliki keluarga baru. Aku sudah tahu di kehidupan sebelumnya. Tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Apalagi dia akan meninggalkanku lagi dalam situasi yang sudah disetujui. Di luar mulai hujan deras. Aku duduk di sofa dengan tidak melakukan apa-apa sambil membolak-balik ponselku. Sampai bel pintu berdering samar. Itu Liu Ruyan. Hujan di luar agak deras. Rambut hitam basah menempel di wajah. Dia melihatku menatapnya dengan tatapan kosong. "Liu Ruyan. Tak berdaya. Saat ini, tidakkah seharusnya kau membiarkanku masuk dan berbicara dulu?" Aku berbalik. Saat aku berbalik lagi, aku melihat ada kue kecil yang indah di atas meja. Aku tidak tahu bagaimana Liu Ruyan membawanya. Tubuhnya sudah hilang. Namun kue kecil itu masih utuh. Tapi petunjuk toko kue itu. Aku baru menyadarinya sebentar lagi, dia berbisik dan menjelaskan kepadaku. "Jangan benci. Dan selamat ulang tahun." Sebenarnya aku sudah menerima banyak ucapan selamat ulang tahun. Tapi Liu Ruyan adalah yang pertama. Tapi di depanku. Aku menyanyikan lagu ulang tahun. Ini juga pertama kalinya aku menyadari bahwa Liu Ruyanku yang maha kuasa. Sebenarnya 5 nada tidak lengkap. Berbicara dengan ringan. Aku dengan santai menyentuh ujung hidungku. Dan bertanya. "Bolehkah aku mencobanya?" Aku mengangguk. Rasa familiar di mulut membuatku tertegun. Aku terlambat menyadari satu hal. Dulu setiap kue ulang tahunku adalah buatanmu, Liu Ruyan. Ya? Dia menjawab. Dia tidak banyak menjelaskan. Hanya melirik meja makan yang kosong. Mengingatkanku. Jangan makan kue itu. Setelah itu dia pergi ke dapur. Segera, suara benturan panci dan mangkuk datang dari dapur. Aku meliriknya lalu menarik pandanganku. Dan tidak bisa menahan diri untuk menatap kue ini dengan linglung. Aku suka makanan manis. Tapi seleraku sangat pilih-pilih. Hanya setiap kali ulang tahun. Kue yang dibawa kembali oleh Liu Ruyan akan membuatku makan sedikit lebih banyak. Aku bahkan memujinya di depannya. Tingkat keahlian koki dalam membuat kue semakin tinggi dari tahun ke tahun. Tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi buatan tangannya, Liu Ruyan. Seharusnya dia tidak menyukaiku.
Tapi apakah dia akan bersusah payah membuat kue untuk suami yang tidak dia sukai? Tiba-tiba aku merasa sedikit tidak enak. Saat aku berpikir secara acak, aroma makanan datang. Keahlian Liu Ruyan selalu sangat bagus. Di kehidupan sebelumnya, aku sangat suka makan masakannya. Jadi aku diam-diam mengambil sumpit dan mangkuk. Hujan semakin deras. Aku juga tidak bisa melakukannya. Dalam situasi ini, hal mengusir orang hanya bisa dengan kaku menyuruh Liu Ruyan tidur di kamar tamu. Mungkin karena ketegangan yang terus-menerus. Akhirnya putus karena tak tertahankan. Di larut malam, aku tiba-tiba demam tinggi. Dalam keadaan linglung, aku samar-samar merasakan seseorang terus-menerus menurunkan suhu tubuhku dengan handuk. Dan membujukku untuk minum obat. Mungkin aku benar-benar linglung karena demam. Semalaman aku bermimpi. Bermimpi tentang ibuku. Bermimpi tentang kehidupan lampau. Dan juga bermimpi tentang kecelakaan mobil itu. Ketakutan dan kengerian hampir seketika menarikku ke dalam jurang. Namun sedetik kemudian, ada seseorang yang tampaknya memegang erat tanganku dan tidak mau melepaskannya. Dia memanggilku Bocu. Jangan takut. Sepertinya aku sudah mendengar kalimat ini berkali-kali. Liu Ruyan menjagaku semalaman. Saat aku bangun, dia memarahiku dengan sedikit tidak mahir. Sambil menyunggingkan senyum menenangkan. Apakah kamu lapar? Aku mengangguk dan tanpa sadar ingin menertawakan senyum Liu Ruyan yang sangat sedih. Dia membawakan semangkuk bubur hangat. Aku makan tanpa bersuara. Ketika Liu Ruyan membawa mangkuk itu pergi, aku tiba-tiba menghentikannya. Liu Ruyan, aku sudah ingat semuanya. Tubuh yang membelakangiku langsung menjadi kaku. Dalam sekejap, aku bahkan curiga Liu Ruyan tidak berani berbalik untuk melihatku. Dia terdiam. Jadi aku terus berbicara sendiri. Aku ingat, mengapa aku selalu suka bertengkar denganmu selama periode itu? Karena Liu Ruyan selalu menyembunyikannya dariku. Surat cinta itu, sama sekali bukan dia yang menulisnya. Ito Jo meminta seseorang untuk meniru tulisannya. Dan menyembunyikannya di tasnya. Bersiap untuk mengarahkannya ke dirinya sendiri setelah ditemukan. Teman masa kecil, ditambah dengan bantuan persahabatan itu. Selama dia pergi ke Liu Ruyan lagi, lalu memohon padanya, Liu Ruyan pasti tidak akan mengungkapkannya. Dan saat itu dia juga bisa dibujuk untuk mundur. Karena aku terjerat dengan Liu Ruyan. Hasilnya tidak ada yang menyangka. Surat cinta ini akhirnya sampai di tanganku. Tetapi Liu Ruyan tidak memberitahuku apapun. Bahkan menyembunyikan dariku hal-hal seperti membantu Ito Castle secara diam-diam. Aku sangat marah. Jadi aku bertengkar dengannya. Tapi kenapa kau tidak memberitahuku? Aku masih tidak mengerti. Agak bingung. Dulu ketika aku bertanya tentang surat cinta itu, kenapa kau tidak menjelaskannya dengan jelas saat itu? Jelas selama kau menjelaskannya, aku akan menyerah. Saat itu kita belum menikah. Kau masih bisa mencari Ito Castle tentang masalah ini. Aku juga bertanya pada Liu Ruyan. Tapi dia tetap tidak mau memberitahuku. Kali ini Liu Ruyan terdiam lebih lama. Sudahlah. Tepat ketika aku berpikir, dia masih tidak akan membuka mulut, suara seraknya memotong perkataanku. Saat itu Bocu sudah mundur dalam hal menyukaiku. Kan? Liu Ruyan berbalik. Dengan tenang menatapku dan tersenyum sinis. Aku tidak pernah sebaik yang dibayangkan Bocu. Aku egois dan demi cinta aku bisa melakukan apa saja untuk mencapai tujuan. Aku bahkan tidak pernah belajar bagaimana mencintai seseorang dengan baik. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah mencoba segala cara untuk membuat Bocu tetap tinggal. Aku jelas tahu saat itu Bocu sudah sangat lelah. Aku juga bisa menebak bahwa kesalahpahaman surat cinta itulah yang membuatmu terus bertahan. Liu Ruyan berhenti sejenak dan berkata dengan semakin pahit. Tapi aku masih ingin kau tetap di sisiku. Aku ingin Bocu terus menyukaiku. Wei Ying gemetar. Samar-samar membawa sedikit isak tangis. Ini adalah perkembangan yang tidak aku duga.
Tapi ketika mendengar Liu Ruyan mengatakan ini, aku dengan aneh menyadari. Hatiku tidak mengalami gejolak yang terlalu besar. Lebih seperti ketenangan, oh, jadi begitu. Aku menarik sudut bibirku dan mengeluh tentang berpacaran tanpa bicara. Cepat atau lambat akan putus, Liu Ruyan. Mendengus? Jadi aku sedang memperbaikinya. Aku selalu sangat senang berbagi denganmu. Tapi setiap kali kau membalasku, itu membuatku merasa kau hanya basa-basi. Bukan basa-basi padanya. Mempertimbangkan kata-kata. Aku hanya tidak tahu bagaimana membalasnya. Aku takut aku akan mengatakan hal yang salah dan membuatmu tidak senang. Seingatku, memang ada beberapa kali balasan Liu Ruyan. Agak banyak, tapi terlalu langsung. Itu membuatku sangat tidak senang. Liu Ruyan. Aku mendongak dan menatapnya dengan lembut. Apakah kau menyukaiku? Menyukainya berjongkok di sampingku. Mata gelapnya menatapku tanpa berkedip. Dan tanpa sadar tertawa lagi. Dengan lembut, lebih tepatnya. Seharusnya aku mencintaimu. Aku menggelengkan kepala. Tapi rasa sayangmu tidak pernah memberiku rasa aman. Kalau begitu aku akan mengubahnya. Liu Ruyan memegang tanganku dengan hati-hati. Bukankah sudah kubilang? Kali ini biarkan aku yang menyiarkannya. Aku sudah belajar bagaimana mencintai seseorang. Saat itu aku tidak sengaja terpaku. Dia tiba-tiba membuka mulutnya lagi. Saat membicarakan kejadian itu lagi, suaranya tenggelam. Aku hanya lupa bereaksi untuk sementara waktu. Ini memang bukan salah Liu Ruyan. Karena dia pernah melihat ibunya ditabrak mobil dan meninggal. Sejak itu, bayangan psikologi selalu menghantuinya. Saat itu aku selalu merasa kau belum mati. Liu Ruyan meraih tanganku. Dengan hati-hati meletakkannya di sisi tempat tidur. Dan menggosoknya sedikit. Kau sangat cemburu. Melihat pria lain di sisiku. Pasti akan marah dan keluar memarahiku. Aku selalu berpikir. Mungkin sedetik kemudian kau akan muncul dari sudut yang tidak kuketahui. Yang ini juga ku ingat. Pada saat-saat awal kematianku. Liu Ruyan mengurung diri di kamar siang dan malam. Dia seperti orang sakit. Menumpuk semua barang-barangku di tempat tidur. Kemudian meringkuk sendirian di sarang kecil itu. Berkali-kali memanggil namaku. Dengan tatapan kosong melihat ke arah pintu berulang kali. Seolah-olah sedang menantikan. Detik berikutnya aku akan membuka pintu dan masuk. Keadaan jiwa memang ada sedikit buruknya. Sering lupa. Untungnya aku sudah mengingat semuanya. Lalu aku bertanya pada Liu Ruyan. Bukankah aku menyuruhmu untuk menjaga dirimu baik-baik? Mengapa kamu mencari jalan pintas? Dalam bulan itu, Liu Ruyan sudah mencoba bunuh diri berkali-kali. Tapi semuanya gagal. Liu Ruyan tertegun. Dia mungkin tidak menyangka. Aku akan tahu hal ini. Seketika dia kehilangan kata-kata. Seperti anak kecil yang melakukan kesalahan dan berbicara. Aku melihatmu. Liu Ruyan menundukkan kepalanya. Tidak berani menatapku. Saat aku hampir mati. Aku melihatmu datang mencariku. Tapi aku tidak berani mati. Aku masih ingin melihatmu sekali lagi. Aku juga tidak berani memanggilmu. Aku takut kamu masih marah padaku. Tahu bahwa aku bisa melihatmu setelah itu. Kamu tidak pernah datang menemuiku lagi. Xiao Sheng'er merasa sangat sedih. Berpikir untuk melihatmu sekali lagi. Lalu memutuskan untuk menjerumuskan dirinya ke dalam situasi kematian yang ekstrim itu lagi. Namun, dia dengan ketat mengendalikan taruhannya. Tidak heran beberapa kali aku curiga Liu Ruyan melihatku. Tapi saat itu aku hanya sibuk memaki. Juga tidak memperhatikanku. Seketika terdiam karena tersumbat. Pandangan sedikit kabur. Liu Ruyan, aku tertawa karena kesal padanya. Memutuskan untuk memberitahunya kebenaran setelah aku mati. Memang, dalam keadaan jiwa mengikutimu selama 2 bulan. Aku pikir dia akan terkejut. Akan takut? Atau mungkin akan marah. Tapi Liu Ruyan tiba-tiba menjadi panik. Saat itu penampilanku sangat jelek. Apakah paman dan bibi juga melihatnya?
HM. Liu Ruyan seketika menjadi menutup diri. Saat gempa terjadi, aku melihatmu menerjang ke arah istana itu. Aku bunuh diri. Ini adalah yang terakhir kulihat sebelum aku terlahir kembali. Aku tidak menerjangnya. Tapi aku tidak menyangka Liu Ruyan akan memberikan jawaban tak terduga lainnya. Dia berbisik dengan canggung. Saat itu aku melihatmu berdiri di samping kastil itu. Aku tertegun. Saat itu memang aku Liu Ruyan yang berdiri di samping kastil itu. Ketika nama Bo Chu Jizhong terdengar jelas lagi. Tiba-tiba aku merasa sedikit geli. Aku dan Liu Ruyan bisa dibilang memiliki sedikit takdir. Tapi tidak banyak. Dia masih memegang erat tanganku dan tidak mau melepaskannya. Seolah-olah dia khawatir. Detik berikutnya, aku akan menghilang begitu saja. Berulang kali memastikan keberadaanku. Aku menatap Liu Ruyan dengan tenang. Tiba-tiba berbicara. Aku ingin masuk ke universitas yang bagus. Kali ini bukan untuk Liu Ruyan. Hanya untuk diriku sendiri. Aku ingin mencoba kehidupan yang berbeda. Mungkin dalam kehidupan ini tidak akan ada kau, Liu Ruyan. Tanganku yang dipegangnya menjadi kaku. Aku perlahan-lahan menjadi rileks. Tidak apa-apa. Dia tersenyum. Tapi matanya memerah sedikit demi sedikit. Dengan ringan namun tegas. Asalkan itu yang Bo Chu sukai. Aku bisa melakukan apa saja. Awal September. Aku berdiri di depan gerbang universitas. Mendengarkan senior jurusan memperkenalkan sekolah kepadaku. Kali ini tidak ada kecelakaan. Aku berhasil masuk ke universitas impianku. Yu Luo mendapat nilai yang sedikit lebih rendah. Tapi setidaknya dia berada di kota yang sama dengan Yang Wei. Ah. Adik kelas? Apakah kamu mengenal gadis di sana? Dia sepertinya terus melihatmu. Wang Deva ini benar-benar tampan. Ah. Tunggu. Apakah dia berjalan ke arah kita? Senior di samping berteriak pelan. Aku menoleh. Tepat bertemu dengan Liu Ruyan. Tatapan fokus. Bo Chu akhirnya berhenti. Di depanku. Mengambil koper saya. Membengkokkan matanya. Aku datang mencarimu. Maka kamu mungkin harus syuting lagi nanti. Aku juga ikut tertawa. Cahaya kepercayaan diri terpancar di mataku. Aku harus mengejar mimpi dan menyesali warisan. Ada kesempatan untuk menebusnya. Dan aku akhirnya tahu. Setelah uang orang lain. Pertama-tama aku harus menjadi diriku sendiri. Liu Ruyan mengangguk. Di mata hitam legamnya. Hanya bayangan kecil diriku yang tersisa. Dia berbisik tetapi sangat serius. Selama itu demi yang aku suka. Aku bisa melakukan apa saja. Kali ini giliranku mencintaimu. Seluruh teks sudah selesai. Sayang, mohon like. Mohon ikuti. Akun ini akan terus memperbarui novel dan komik.